Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, saya Nisrina Qurratu Ain, kelas 11 Tata Boga 1, OSIS Angkatan 17. Pengertian kaldu. Kaldu atau stok terdiri dari perebusan tulang dan daging ditambah dengan sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan. Tulang dan daging akan memberi rasa dan ciri khas pada kaldu, sedangkan sayur-sayuran akan memberi aroma pada kaldu dan bumbu akan meningkatkan rasa pada kaldu. Stok merupakan bahan yang penting dalam bidang pengolahan makanan. Untuk itu, dalam membuat stok dibutuhkan keterampilan khusus karena ada beberapa hasil olahan yang tergantung pada hasil olah stok. Misalnya, sup dan saus. Dengan semakin berkembangnya teknologi, maka banyak diperdagangkan kaldu bentuk kristal, cairan maupun kaldu-kaldu yang diawetkan. Dengan demikian, kaldu adalah cairan yang berasal dari perebusan tulang atau daging, unggas, ikan, sayur-sayuran, dan bahan-bahan pemberi aroma dan rasa. Diolah dengan panas sedang agar zat ekstrak yang terdapat di dalamnya masuk ke cairan tersebut. Fungsi atau kegunaan kaldu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bahan penyedap yang ditambahkan pada masakan tertentu. Yang kedua, sebagai bahan dasar dalam pembuatan sup dan saus. Yang ketiga, untuk merangsang alat pencernaan sehingga membangkitkan selera. Yang keempat, sebagai nutrisi yang diberikan untuk orang sakit. Menurut teknik pengolahan dan warnanya, kaldu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kaldu putih dan kaldu coklat. White stock atau kaldu putih yaitu kaldu yang dihasilkan dari perebusan tulang dan sayuran tanpa proses penggosongan tulang. White stock ini tampak bening dan jernih sehingga disebut kaldu putih. Brown stock atau kaldu coklat yaitu kaldu yang didapat dari proses perebusan tulang dan sayuran yang sudah digosongkan sebelum direbus. Warna coklat dari kaldu didapat dari hasil penggosongan tulang tersebut. Bahan dasar dalam pembuatan kaldu. Bahan pembuatan kaldu terdiri dari bahan dasar yang berasal dari hewan, air, bahan penyedap yang berasal dari nabati, dan bahan penambah rasa atau bumbu. Ada 5 komponen bahan yang saling melengkapi dalam pembuatan stok sebagai berikut. 1. Tulang. Tulang merupakan bahan terbanyak dalam pembuatan kaldu. Jenis tulang yang digunakan menentukan macam stok. Dan nama stok diberikan berdasarkan pada bahan dasar yang digunakan. Misalnya, fish stock berarti bahannya dari fish atau ikan. Macam-macam tulang yang digunakan untuk pembuatan kaldu adalah sebagai berikut. A. Tulang sapi muda. Tulang sapi yang digunakan dalam pembuatan kaldu yaitu tulang sapi muda. Karena kaldu sapi muda lemaknya tidak terlalu banyak dan dagingnya berbau susu, sedangkan sapi tua lebih banyak mengandung zat ekstraktif dan jika dimasak lemak tidak hancur. B. Ayam. Ayam yang digunakan untuk pembuatan kaldu adalah ayam yang sudah tua. Bagian yang dipakai untuk membuat kaldu yaitu tulang ayam, kepala ayam, dan kaki ayam. C. Ikan. Ikan yang digunakan untuk pembuatan kaldu yang tidak berbau keras. Bagian ikan yang digunakan adalah tulang dan kepala ikan. Ikan yang baik digunakan adalah ikan kakap. D. Kambing. Kambing yang digunakan dalam pembuatan kaldu sebaiknya kambing yang berumur 1 tahun dan tulangnya saja. Selain tulang sapi, ayam, ikan, dan kambing, kadang-kadang digunakan juga tulang binatang buruan meskipun jarang sekali digunakan. Yang kedua, daging. Daging jarang digunakan dalam pembuatan kaldu dikarenakan harga daging yang relatif mahal, kecuali dalam pembuatan chicken stock menggunakan daging ayam. Yang ketiga, bahan penyedap. Mirepoix memiliki nilai penting setelah tulang dalam pembuatan kaldu. Mirepoix berasal dari nabati sejenis sayuran yang terdiri dari wolter, bawang bombay, batang daun, dan batang seledri. Penggunaannya dengan cara direbus bersama-sama selama proses pembuatan kaldu sehingga dapat memberikan aroma pada kaldu. Selain mirepoix, ada juga bouquet garni. Bouquet garni adalah campuran sayuran dan penyedap rasa yang digunakan untuk menambah
cita rasa pada kaldu atau sup. Bouquet garni terdiri dari daun bawang, seledri, thyme, bay leaf, dan peterseli yang diikat menjadi satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.